Bab 211. Apa? Ketika melihat pemandangan ini, Lu Qingshan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Karena dia baru saja melihat dengan jelas sebuah energi tak kasat mata menyembur keluar dari benda aneh dan eksotis di tangan Yi Feng, melesat keluar lewat jendela. Tuan, saya keluar dulu. Lu Qingshan membungkuk kepada Yi Feng dan bergegas keluar dari aula seni bela diri. Begitu dia sampai di pintu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Bersamaan dengan munculnya energi tak kasat mata itu, jari surgawi penopang langit yang tak terkalahkan pun lenyap dalam sekejap. Apa? Di kejauhan, langit kelima, angkasa panjang kelima dan buku, sitar, lukisan, yang tengah mengamati tempat ini dengan amat terkejut tak terkira dan berseru hampir serempak. Untuk sesaat, mereka bertiga terkesiap, rahang mereka hampir ternganga karena takjub. Serangan macam apa itu? Hanya dalam sekejap, ia mengalahkan jari yang menakutkan itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bagaikan guntur yang menggelegar dalam pikiran mereka. Karena setelah energi itu mengalahkan jari itu, energi itu tidak menghilang, melainkan terus menerjang ke arah Jiang Yu dan merobek langit. Jiang Yu yang sebelumnya marah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap bagaimana jarinya patah sebelum dia menyadari tubuh emasnya telah dihantam oleh sesuatu. Fiuh! Pukulan ini langsung membuat salah satu kakinya tidak ada apa-apanya. Ah! Di dalam tubuh emas itu, Jiang Yu yang tadinya sombong, kini menjerit kesakitan, matanya terbelalak dan dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, panggung alat musik kekaisaran yang diinjaknya bergemuruh dan jatuh ke tanah, dan Wu Jie yang dipegangnya juga terlempar keluar. Namun, yang tidak pernah dapat ia bayangkan adalah bahwa energi yang baru saja menghancurkan kakinya tidak menghilang, melainkan berubah arah dan menyerbunya lagi. Jiang Yu berkeringat dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk mengambil alih tubuh itu, dan memperlihatkan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melarikan diri keluar, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia tetap tidak dapat lolos dari pukulan ini. Kerumunan hanya melihat bahwa setelah Jiang Yu yang melarikan diri dipukul, tubuh emasnya yang memancarkan aura kuat tiba-tiba menjadi terdistorsi. Bagaikan asap yang tertiup oleh Qi, tiba-tiba berhamburan ke segala arah. Kemudian berubah menjadi titik-titik dan perlahan menghilang. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Seluruh langit menjadi tenang kembali. Hujan deras yang turun pun tiba-tiba berhenti pada saat ini dan berangsur membaik. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini tercengang untuk waktu yang lama, terkesiap tak percaya, merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuh mereka. Seorang santo bela diri yang perkasa. Tidak, seorang semi-kaisar yang mendekati alam kaisar bela diri. Hilang begitu saja seperti ini. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya hal seperti ini bisa terjadi. Tetapi meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetap saja terasa tidak nyata. Pakar, ada pakar super di aula seni bela diri ini. Setelah sadar kembali, langit kelima menunjuk ke aula seni bela diri di kejauhan dan berseru tidak jelas. Buku, sitar, lukisan dan lari kelima memutar mata mereka ke arahnya secara bersamaan. Apakah ada kebutuhan bagimu untuk mengatakan hal itu? Dan Lu Qingshan juga berdiri di tangga, terengah-engah. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yi Feng melepaskan pukulan ini, dan keterkejutan dari pengalaman langsung ini benar-benar luar biasa baginya. Dia mengira sang guru akan secara pribadi keluar dari aula seni bela diri untuk menghadapi orang ini. Namun, ia tidak menyangka sang guru akan begitu saja mengangkat tangannya sambil duduk di dalam, dan sang setengah kaisar itu akan berubah menjadi abu. Itulah jurus pertama sang master, benar-benar mengerikan. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengintip ke dalam lewat jendela dan melihat Yi Feng sedang berbaring di kursi malas, masih memainkan benda berukir di tangannya. Mendesah, membunuh seorang setengah kaisar, namun tuannya masih begitu tenang. Jadi begitu, bahkan seorang setengah kaisar pun tidak ada apa-apanya di mata tuannya. Dia juga tidak tahu berapa banyak kehidupan penuh keberuntungan yang telah dia, Lu Qingshan, seorang sampah kultivasi, lalui untuk bisa menaiki kapal besar ini. Sang guru mungkin tidak peduli sama sekali tentang kultivasi orang-orang ketika menjalin persahabatan. Lagi pula, kuat atau lemahnya kultivasi seseorang,
itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sang guru. Tiba-tiba dia melihat panggung alat musik kekaisaran terjatuh ke tanah, dan tiba-tiba dia merasakan nafasnya menjadi tergesa-gesa. Persegi, terbuat dari batu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Yi Feng, dan menyadarinya dalam benaknya. Tak heran sang guru menginginkannya memperoleh papan Go tanpa alasan. Kini ia mengerti apa yang dimaksud sang guru dengan kata-katanya tadi. Sepertinya sang guru sudah tahu sejak lama bahwa ini akan terjadi. Pengetahuan seperti itu, dia tersentak. Dengan tergesa-gesa, dia berlari kembali ke aula seni bela diri untuk melapor kepada Yi Feng. Tuan, Jiang Yu dari makam kuno di luar kota Pingjiang telah. Jelas dia telah menebak kalau orang tadi adalah Jiang Yu dari makam kuno, tetapi dia baru saja mengatakan setengahnya ketika Yi Feng memelototinya. Mengapa kau terus berbicara kepadaku tentang hal-hal ini? Aku hanya orang biasa. Orang biasa tidak tertarik pada hal-hal kultivasi, makam kuno, gua, dan semacamnya. Yi Feng berkata dengan tidak sabar, tampak sangat tertekan. Selama bertahun-tahun, ia kesal karena tidak dapat berkultivasi dan malah mendapatkan sistem sampah seperti itu. Orang tua ini terus-menerus menyebutkan hal-hal semacam ini kepadanya dari waktu ke waktu. Rasanya seperti menusukkan pisau ke jantungnya. Mendengar ini, Lu Qingshan menggigil dan segera menutup mulutnya. Tiba-tiba dia teringat bahwa sang guru sedang menyendiri di sini untuk menjalani kehidupan biasa dan tidak ingin terlibat dalam masalah kultivasi. Dan kali ini, hanya karena Jiang Yu telah dengan gegabah memprovokasi sang guru, dia terpaksa bertindak. Kalau dipikir-pikir lagi, sedikit rasa takut muncul dalam dirinya. Akhir-akhir ini, dia sering melanggar aturan. Untungnya sang guru tidak benar-benar menjadi marah. Tetapi pengingat sang guru kali ini juga membunyikan alarm baginya bahwa ia harus lebih berhati-hati tentang hal ini di masa mendatang. Ngomong-ngomong, aku akan segera mengambil papan Go yang kau butuhkan, Tuan, kata tetua Lu lagi. Mendengar ini, Yi Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lu Qingshan. Dia tidak menyangka kalau orang tua ini dapat menyelesaikan sesuatu dengan cepat, padahal dia bilang dia tidak bisa. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Bawa saja ke halaman belakang. Yi Feng mengeluarkan beberapa lusin koin emas dan menyerahkannya kepada Lu Qingshan. Mengetahui bahwa ini adalah hadiah Yi Feng kepadanya dari dunia biasa, Lu Qingshan dengan senang hati menerimanya, lalu berlari keluar pintu. Saudaraku, apakah Tuan yang baru saja bergerak? Sekarang pulih dari keterkejutan, Wu Yonghong dan yang lainnya berbisik dan bertanya pada Lu Qingshan kapan dia keluar. Benar sekali, Tuanlah yang bergerak. Apakah kalian baik-baik saja? Lu Qingshan bertanya kepada Wu Yonghong dan yang lainnya. Sang guru memang hebat, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Tetapi, semuanya, jangan bahas masalah makam ini lagi. Tuan hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Dia terpaksa bertindak kali ini hanya karena si bodoh itu dengan gegabah memprovokasi Tuan. Dan aku baru saja melanggar aturan tanpa sengaja lagi, Tuan sedikit marah sekarang. Lu Qingshan mengingatkan mereka. Mendengar ini, mereka mengerti dan mengangguk. Ayo, bantu aku memindahkan alat musik kerajaan ini, meja batu ke Tuan untuk dijadikan papan Go. Desak Lu Qingshan. Mereka semua mengulurkan tangan untuk membantu. Mereka sama sekali tidak terkejut bahwa Yi Feng ingin mengubah panggung alat musik kekaisaran Jiang Yu menjadi papan Go. Lagi pula, bahkan cangkul yang diberikannya kepada mereka dengan santai adalah harta karun tingkat suci, jadi apa hebatnya menggunakan harta kekaisaran sebagai papan Go. Tepat saat mereka berlima mengangkat panggung, mereka mendapati buku, sitar, lukisan dan yang lainnya telah muncul di pintu aula seni bela diri. Kamu, apa yang kamu lakukan? Vivsky menatap dengan mata terbelalak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 212. Beberapa orang yang membawa meja batu itu memandang ke arah langit kelima dan yang lainnya. 2 Martial Venerables, 1 Martial Lord. Jajaran pemainnya lumayan. Dulu mereka minimal akan tersenyum dan menyapa ketika melihat seseorang dari alam ini. Akan tetapi sekarang, mereka bahkan tidak mau repot-repot mengakuinya. Mereka tidak hanya kasar dalam perkataan mereka, tetapi mereka juga bersikap arogan dan memastikan orang lain tahu bahwa mereka adalah Martial Venerables. Mereka tidak mengerti etiket apapun. Jadi bagaimana jika mereka adalah Martial Venerables? Bukannya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya?
Dengan kemampuan master, bahkan jika beberapa immortal datang ke aula seni bela diri, mereka tidak akan terkejut. Sebagai perbandingan, membawa barang-barang untuk guru jauh lebih penting. Melihat mereka diabaikan, langit kelima segera menyadari kekasarannya sebelumnya. Ia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, "Salam para senior, saya adalah tuan muda dari Villa Gunung Blowing Snow, langit kelima. Ini adalah tetua di Wuzhen dari Villa Gunung saya, dan ini adalah kitab perawan suci Qin Hua dari Sekte Suara Iblis. Salam para senior." Saat langit kelima memperkenalkan mereka, di Wuzhen dan buku Qin Hua juga dengan hormat menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Melihat sikap mereka yang lebih baik, Lu Qingshan dan yang lainnya mengangguk sedikit tetapi masih belum terlalu antusias. "Bolehkah saya bertanya kepada para senior, apa yang kalian lakukan dengan ini?" Buku Qin Hua menatap ke arah dudukan sitar kelas kekaisaran dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia juga seorang martial venerable, dia sangat sopan dalam berbicara. "Guru berencana untuk mengukir tatakan sitar ini menjadi papan catur. Kita akan membawanya ke dalam untuknya," jawab Lu Qingshan kepada kitab Qin Hua. "Apa, dudukan sitar kelas kekaisaran ini, akan menjadi papan catur?" Buku Qin Hua langsung mendecak lidahnya karena terkejut. Wajah cantiknya penuh dengan ketidakpercayaan. Di sampingnya, Fifth Sky dan Di Wuzhen juga membuka mulut lebar-lebar, dipenuhi rasa terkejut. Melihat reaksi mereka, Lu Qingshan dan yang lainnya menggelengkan kepala. Itu jelas. Mereka tidak memiliki pengalaman tentang dunia yang lebih luas. Menggunakan dudukan sitar kelas kekaisaran sebagai papan catur, apa masalahnya? Mereka lebih khawatir bahwa itu tidak akan cukup baik sebagai papan catur untuk master. Mereka benar-benar tidak tahu reaksi macam apa yang akan diberikan orang-orang yang tidak berpengalaman ini apabila mereka masuk ke dalam dan melihat lukisan-lukisan, harta karun, dan barang-barang berharga lainnya yang dibuang begitu saja. "Bolehkah aku bertanya, senior mana yang kau maksud sebagai master yang melakukan gerakan tadi?" Di Wuzhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, siapa lagi di dunia ini selain guru yang bisa memiliki gaya seperti itu? Wu Yonghong berkata dengan bangga. Setelah dikonfirmasi, kelompok itu menjadi lebih hormat. Lagi pula, di hadapan pakar puncak seperti itu, mereka belum berani berpura-pura. "Baiklah, para senior, junior ini berani bertanya lagi. Apakah notasi sitar yang tak tertandingi itu ditulis oleh guru?" Qin Hua bertanya dengan penuh semangat lagi. "Tentu saja," jawab Lu Qingshan. Sebagai kekuatan lokal, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam makam kuno, dia tahu segalanya tentangnya dengan jelas. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud kitab Qin Hua dengan notasi sitar. Mendengar ini, wajah buku Qin Hua berubah drastis karena penuh harap. Faktanya, ketika Yi Feng mengatakan skor tersebut tidak ditulis oleh Yu Wu Jie, dia tidak terkejut. Karena sejak awal dia sudah meragukan kalau orang seperti Yu Wu Jie mampu menciptakan lagu seindah itu. Setidaknya, orangnya haruslah seseorang yang elegan dan penuh semangat. Dia hanya tidak tahu apakah yang ada di dalam adalah yang kali ini. Dan berapa umurnya. Pada saat yang sama, 3 garis cahaya terbang cepat ke arah mereka. Itu adalah 3 orang dari Yun Xiankui. Mereka juga menyaksikan pemandangan menggemparkan di langit di atas aula seni bela diri dari jauh. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Yang Mu baru saja mendarat dan menatap kelompok Wu Yonghong dengan bingung. Kelompok Wu Yonghong melirik mereka. Benar, beberapa orang yang kurang pengalaman. "Salam kenal," Yun Xiankui menyapa mereka terlebih dahulu. Di dalam hatinya, dibandingkan dengan dudukan sitar kelas kekaisaran, jelas ada sesuatu yang lebih penting yang ingin ditanyakannya. Dia buru-buru melihat ke arah Lu Qingshan dan bertanya, "Senior Lu, apakah orang itu?" Lu Qingshan mengangguk. Tubuh Yun Xiankui bergetar karena kegembiraan. Dia akhirnya akan bertemu dengan peramal yang dibicarakan Lu Qingshan. Pada saat yang sama, Yun Xiankui, kitab Qin Hua, langit kelima dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, "Kami ingin memberi penghormatan dan bertemu dengan guru itu. Para senior, dapatkah kalian memberitahunya?" Lu Qingshan memandang mereka sejenak, tidak terkejut. Apakah mereka memberi penghormatan dan bertemu dengan guru atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia dan yang lainnya. Namun, jika mereka tidak memahami aturan dan bersikap kasar kepada guru, itu akan menjadi kelalaian mereka.
Dengan sungguh-sungguh, Lu Qingshan mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan mengingatkan, memberi hormat kepada guru adalah kebebasan kalian, tetapi ada beberapa hal yang harus aku peringatkan kepada kalian. Semua orang memandang ke arah Lu Qingshan. Lu Qingshan melanjutkan, guru adalah ahli puncak. Baik dalam hal basis kultivasi maupun alam, dia berada di luar imajinasi Anda. Alasan dia tinggal di sini adalah untuk kembali ke kesederhanaan dan memahami kehidupan manusia biasa. Dia tidak pernah ikut campur dalam masalah kultivasi, dan melakukan semuanya sendiri. Dan serangannya sebelumnya hanya karena Jiang Yu buta dan memaksa guru. Jadi ketika Anda bertemu dengannya, sebaiknya Anda mematuhi peraturannya dan tidak bertanya atau menyebutkan apapun tentang kultivasi. Terima kasih atas pengingatnya. Kelompok itu segera memandang Lu Qingshan dengan penuh rasa terima kasih. Mereka tidak merasa dia melebih-lebihkan. Karena satu serangan yang mengubah Jiang Yu menjadi abu sudah cukup untuk membuat mereka serius menanggapi hal ini dengan penting. Tunggu di sini sekarang. Setelah berbicara, Lu Qingshan memimpin Wu Yonghong dan yang lainnya untuk terus membawa meja batu itu ke dalam. Tidak buruk. Di dalam, Yi Feng tersenyum dan bangkit, memberi isyarat agar mereka meletakkan meja batu di bawah pohon pagoda di halaman belakang. Tuan, kami akan mulai bekerja sekarang. Wu Yonghong dan yang lainnya mengangguk hormat kepada Yi Feng sebelum mengambil barang-barang mereka dan pergi bekerja. Lu Qingshan tetap tinggal di belakang dan dengan hormat berkata kepada Yi Feng, Tuan, beberapa orang di luar mengatakan mereka ingin mengunjungi Anda. Mereka mungkin datang karena mengagumi reputasi Anda. Mengunjungiku. Baiklah, biar aku pakai baju dan pergi melihat-lihat. Yi Feng menghela napas dingin, agak terkejut. Dia pergi mencari baju. Lu Qingshan kembali keluar lebih dulu. Melihat ini, buku Qinhua dan yang lainnya memandang ke arah Lu Qingshan dengan penuh semangat. Kamu beruntung. Tunggu di sini, Tuan akan segera keluar, Lu Qingshan mengingatkan. Mendengar ini, mereka menjadi sangat gembira. Akhirnya kita akan bertemu dengan sang peramal. Wajah cantik Yun Xiankui memerah. Bagi mereka, dia secara tidak langsung telah menyelamatkan hidup mereka. Aku jadi penasaran seperti apa rupa pencipta lagu itu. Buku Qinhua menggigit bibir merahnya, sangat gugup. Kita akhirnya bisa menyaksikan ahli tak tertandingi yang menghancurkan Jiang Yu. Langit kelima pun menggosok-gosokkan tangannya dengan penuh semangat. Selama beberapa saat, setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda, tetapi berbagi ekspresi antisipasi yang sama di wajah mereka. Bab 213. Akhirnya, suara langkah kaki terdengar. Semua orang menatap tajam. Sosok berjubah putih perlahan berjalan keluar, dengan senyum lembut di wajahnya. Dia tampak seperti orang yang tidak berasal dari dunia ini, memiliki sikap yang luar biasa, riang, dan elegan. Matanya jernih dan menawan. Terutama senyumnya yang samar, membuat orang-orang merasa sangat dekat, membuat mereka merasa sangat nyaman. Apakah dia orang yang menggubah musik itu? Saat Su Qinhua menatap pemuda itu, matanya yang indah terpaku dalam keadaan linglung, bibir merahnya sedikit terbuka. Sebelum Yi Feng keluar, dia telah membayangkan berkali-kali seperti apa rupa komposer itu. Dan lelaki di hadapannya itu benar-benar sesuai dengan gambaran sempurna dalam benaknya. Pasti dialah yang menggubah musik yang begitu indah. Langit kelima, Yun Xiankui dan yang lainnya juga terkejut, karena mereka mengira guru yang tiada taraf itu adalah seorang lelaki tua yang usianya sudah senja. Mereka tidak pernah membayangkan dia akan semuda itu. Terlebih lagi, mereka tidak bisa merasakan sedikit pun kultivasi darinya, seolah-olah dia adalah orang biasa. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk benar-benar mengira dia adalah orang biasa setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan yang telah menghancurkan Jiang Yu menjadi abu dalam sekejap. Sebaliknya, kultivasi orang ini sepenuhnya tersembunyi dari mereka. Ini juga memverifikasi peringatan Lu Qingshan sebelumnya. Pria ini benar-benar telah kembali ke kesederhanaan, hidup menyendiri di sini untuk memahami kehidupan biasa. Salam, guru. Kerumunan itu diam-diam tunduk. Oh, kamu terlalu baik. Yi Feng tersenyum lembut. Ia mengira orang yang mencarinya adalah seorang petani atau tukang daging dari jalanan. Jika dilihat sekilas, para lelaki itu tampan, para wanitanya cantik, bahkan beberapa lelaki tua berpakaian anggun. Jelaslah bahwa mereka berasal dari keluarga terpandang. Dia bertanya-tanya mengapa mereka mencarinya dan bersikap begitu sopan. Guru, saya Su Qinhua.
Setelah mendengar musik ciptaan Anda, saya datang untuk menyampaikan penghormatan, katanya dengan penuh hormat. Ya, kami datang ke sini mengagumi musik Anda. Yang lainnya segera mengulangi kata-kata Su Qinhua, mengingat pengingat Lu Qingshan. Oh, begitu. Silakan masuk dan duduk. Yi Feng tersenyum menyadari kehadirannya. Ia tidak menyangka permainan pianonya setiap hari di depan pintu akan menarik perhatian banyak orang. Seperti yang diharapkan, orang baik tidak bisa bersikap rendah hati. Kelompok itu dengan bersemangat mengikuti Yi Feng ke aula seni bela diri. Dan tak jauh di luar pintu, sesosok tubuh telah tercengang. Orang ini sebenarnya, itu adalah Yu Wuji, yang telah lolos dari cengkeraman kematian. Pada saat ini, dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Karena dia telah mendengar setiap kata percakapan di pintu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teman masa kecil Peng Ying yang tidak berguna itu ternyata adalah seorang ahli persembunyian yang tiada taraf. Dialah yang secara langsung membunuh Jiang Yu tadi. Bahkan langit kelima, Yun Xiankui dan yang lainnya, yang merupakan para jenius sombong di generasi mereka, hanya bisa bersikap hormat di hadapannya. Dan guru leluhur gerbang Qingshan-nya juga. Itu mengingatkannya pada golok mengerikan itu, yang tampaknya diperoleh dari seorang guru di balai seni bela diri. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini laki-lakinya? Apa yang harus saya lakukan? Yu Wuji hampir menangis. Dia telah berselisih dengan pria ini lebih dari sekali. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia telah bertindak sombong di hadapan Raja Neraka. Sudah berakhir, aku harus lari, segera pergi dari tempat ini. Dengan wajah penuh air mata, ia bersiap untuk melarikan diri, merangkak dan berguling menjauh. Sebab jika orang ini ingin melunasi hutangnya, ia dapat menghancurkannya seperti semut. Namun sebelum dia sempat berlari beberapa langkah, sesosok-sosok yang marah menghalangi jalannya. Lu Qingshan lah yang tergesa-gesa meninggalkan tempat Yi Feng. Alasan dia pergi terburu-buru adalah justru karena Yu Wuji. Dengan jaringan informasinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Yu Wuji lah yang telah menguping partitur musik dari sang guru dan membawanya ke makam kuno. Hal ini membuat Jiang Yu datang ke balai seni bela diri dan mengganggu kehidupan terpencil Yi Feng. Tuan leluhur, Anda, Yu Wuji baru saja berteriak ketika Lu Qingshan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajahnya. Ah, guru leluhur, mengapa kau memukulku? Aku Yu Wuji. Apa kau salah orang? Apa tidak ada kesalahpahaman? Aku muridmu yang luar biasa dari gerbang Qingshan. Yu Wuji meratap, memegangi pipinya yang bengkak. Murid yang luar biasa. Kenapa lagi? Lu Qingshan sangat marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya lagi. Ah! Yu Wuji menjerit seperti orang menyembelih babi dan jatuh dengan menyedihkan ke tanah. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak memanfaatkannya. Terakhir kali kau menyinggung guru, aku mengampuni nyawamu demi 3 tetua. Namun, aku tidak menyangka kau akan tetap buta kali ini, berani menyalin partitur musik guru secara diam-diam dan mendatangkan masalah bagi guru lagi. Ini tidak bisa ditoleransi lagi. Mengatakan ini, Lu Qingshan menginjak dada Yu Wuji. Retakan. Tulang dadanya hancur total. Aduh. Yu Wuji berteriak dengan panik, memohon belas kasihan, guru leluhur, aku salah, ampuni aku, beri aku kesempatan lagi. Aku akan pergi untuk meminta maaf kepada Yi Feng, tidak, guru Yi Feng, dan menjadi lembu atau kudanya selama sisa hidupku untuk membalas budinya. Tolong ampuni aku, menjadi lembu atau kudanya untuk menebus dosa-dosamu. Dengan kemampuanmu, sampah sepertimu bahkan tidak layak menjadi lembu atau kuda tuan. Dari mana kau mendapatkan kesombongan untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Lu Qingshan yang marah mencengkeram Yu Wuji dan menamparnya berulang kali. Serangkaian tamparan ini membuat Yu Wuji tersungkur seperti kepala babi, memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Namun, dia tetap memohon belas kasihan, ampuni aku, guru leluhur. Kau melihatku tumbuh dewasa. Aku telah banyak berkontribusi pada gerbang Qingshan selama bertahun-tahun sebagai muridmu yang luar biasa. Aku memiliki jasa jika bukan kerja keras. Tolong. Wajah Lu Qingshan penuh dengan penghinaan. Dia berkata dengan berat, sampah sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Pergilah bertobat di neraka. Sambil berkata demikian, Lu Qingshan mencengkeram leher Yu Wuji dan meremasnya perlahan. Suara Yu Wuji terputus saat dia kehilangan napas dan terkulai di tanah.
Dengan sebuah tendangan, Lu Qingshan melemparkan mayat Yu Wuji ke dalam selokan pembuangan limbah di dekatnya, sebelum meninggalkan tempat kejadian. Sambil menatap ke arah aula seni bela diri yang tidak jauh dari situ, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk hormat. Dia mengerti, sang guru sudah mengetahui masalah ini dengan jelas namun tidak mengatakannya secara langsung, justru untuk memberinya, Lu Qingshan, kesempatan untuk mengatasinya sendiri. Di aula seni bela diri, Su Qinhua dan yang lainnya sudah terdiam. Karena harta karun di balai seni bela diri ini begitu banyaknya sehingga mata mereka terpesona. Hebatnya kemampuan guru yang tak tertandingi ini melampaui apapun yang pernah mereka dengar. Kemudian, atas undangan Yi Feng, kelompok yang gelisah itu duduk. Untungnya, senyum lembut Yi Feng yang senantiasa ramah dan ketertarikannya dalam mengobrol membuat mereka merasa lebih tenang. Sebenarnya sulit bagi mereka untuk mengaitkan lelaki ini dengan orang yang dengan mudah telah memusnahkan Jiang Yu, yang tinggal selangkah lagi mencapai alam kaisar bela diri. Oh, pada saat ini, alis Yi Feng sedikit berkerut sementara punggungnya tanpa sadar tegak. Nona Yun, bisakah Anda memberikan selembar kertas dari belakang Anda? Kata Yi Feng dengan agak canggung. Mendengar ini, Yun Xiankui menoleh ke belakang dan memang melihat setumpuk kertas nasi di lemari di belakangnya. Dia menatap dengan mata terbelalak saat dengan hikmat menyerahkan selembar kertas kepada Yi Feng. Yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka dan langsung merasa tercekik. Di atas kertas beras berukuran sedang itu terdapat kirin yang tampak sangat nyata. Saat mata mereka tertuju padanya, mata kirin yang tajam itu tampak memancarkan tekanan yang tak terbatas. Itu membuat jiwa mereka gemetar. Kirin yang dicat ini sebenarnya memiliki spiritualitas, ia hidup. Semua orang merasa pikirannya kosong. Lukisan ini saja sudah lebih berharga daripada harta karun kekaisaran. Yun Xiankui merasakan telapak tangannya gemetar saat dia dengan hormat menyerahkan kertas nasi kepada Yi Feng. Ah, permisi, perutku agak tidak enak. Aku pamit dulu, silakan lihat-lihat. Sambil berbicara, Yi Feng merobek kertas nasi menjadi dua bagian di bawah tatapan tercengang mereka, meremasnya menjadi bola, lalu menuju ke kamar mandi di belakang. Bab 214. Semua orang langsung ketakutan, terutama ketika mereka melihat kertas suan di tangan Yi Feng robek menjadi dua dan kusut menjadi bola, mereka merasa patah hati dan berdarah kesakitan. Lukisan kirin ini bernilai harta karun yang sebanding dengan harta karun kaisar. Jika sampai terbongkar, siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Namun, lukisan yang sangat berharga ini langsung dirobek menjadi dua oleh orang ini. Hancur, dan dia melakukan ini hanya karena perutnya terasa tidak nyaman dan dia menggunakannya sebagai tisu toilet. Lebih belak-belakannya, dia menggunakan lukisan yang sebanding dengan harta karun kaisar sebagai tisu toilet untuk membersihkan pantatnya. Ini hanyalah pemborosan sumber daya yang berharga. Semua orang butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutan. Setelah bereaksi, mereka tiba-tiba menyadari masih ada tumpukan besar kertas suan yang serupa. Bisakah kami melihatnya? Tetua kelima tergagap. Kurasa tidak apa-apa. Saat ahli itu pergi tadi, dia bilang kita bisa bersantai, kata Yun Xiankui gugup. Begitu suaranya berakhir, semua orang mengerumuni kertas suan. Mengambil selembar kertas, itu adalah lukisan pemandangan. Semua orang langsung tertarik, seolah-olah mereka berada di dalam adegan itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lukisan itu mengandung konsepsi artistik yang kuat, sekilas saja tampaknya memberi manfaat yang luar biasa bagi mereka. Jika mereka merenungkannya dalam waktu lama setelah menggantungnya di rumah, kemungkinan besar mereka akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Lalu mereka mengambil selembar kertas suan lainnya, yang dilukis dengan gambar binatang Dewa Suanwu. Hanya dengan sekali lihat, mereka merasakan tekanan yang berat. Itu adalah lukisan lain yang sebanding dengan lukisan kirin. Lalu mereka mengambil lembar lain, yang berisi 4 baris kata-kata besar tertulis di atasnya. Menggenggam matahari dan bulan, memetik bintang-bintang. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan denganku. Menginjak langit, menerobos alam semesta. Selamanya, aku berdiri sendiri. Melihat keempat baris ini, semua orang menahan napas tanpa kecuali. Seolah-olah mereka melihat sikap orang ini yang tak tertandingi dan tak tertandingi dalam memandang rendah dunia dalam syair-syairnya. Mungkinkah ini?
Benarkah itu merupakan potret orang ini? Nilai semua kertas suan yang mereka ambil sangat mengerikan, tidak kalah sedikit pun dengan lukisan Kirin sebelumnya. Fiuh. Semua orang saling bertukar pandang, jelas terlihat keterkejutan di mata masing-masing. Di aula seni bela diri yang penuh harta karun ini, mereka berasal dari sekte-sekte besar namun merasa seperti orang desa yang memasuki kota, wawasan mereka pun langsung meluas. Sebagai perbandingan, harta yang mereka banggakan tampak tidak ada apa-apanya di aula seni bela diri ini. Semuanya, maaf membuat kalian menunggu, kata Yi Feng sambil tersenyum saat dia selesai mencuci tangannya dan berjalan mendekat. Kemudian, yang membuat semua orang terkejut, dia mengambil selembar kertas suan lagi untuk mengeringkan tangannya sebelum membuangnya ke tempat sampah. Melihat kertas suan yang kusut dibuang, jantung semua orang berdebar kencang. Hati mereka sakit. Tuan, kertas ini. Su Qinhua akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oh ini hanya kertas suan biasa yang biasa saya gunakan untuk berlatih kaligrafi dan melukis. Saya tadinya akan membuangnya setelah selesai karena akan boros, tetapi saya memutuskan untuk menyimpannya untuk digunakan sebagai tisu toilet atau mengelap tangan dan meja saya, jelas Yi Feng sambil tersenyum. Mendengar ini, hati semua orang berdebar kencang. Itu berarti setiap kali orang ini menggunakan toilet atau menyekat tangannya, dia akan menghabiskan 2 lembar kertas suan yang sebanding dengan harta kaisar. Apa sih standar ini? Bahkan jika mereka mengumpulkan semuanya dari sekte utama mereka di Nansha, mungkin itu tidak akan sebanding dengan nilai 1 atau 2 lembar kertas suan. Dengan kata lain, setiap kali orang ini menggunakan toilet, ia menghapus fondasi seluruh sekte. Brengsek. Kejutan demi kejutan membuat pikiran semua orang kacau. Oh iya, muridku, apakah masih ada stik pedas di rumah? Bantu bawakan aku sepiring, seru Yi Feng. Tak lama kemudian, Zongqing membawakan sepiring kecil stik pedas. Melihat Zongqing, semua orang langsung memusatkan perhatian mereka padanya. Karena saat Zongqing keluar, mereka merasakan darah mereka berhenti mengalir, seolah-olah garis keturunan anak laki-laki ini secara alami menekan mereka. Pada saat yang sama, ia juga tampak memiliki kekuatan luar biasa dalam dirinya. Meskipun tingkat kultivasinya secara spesifik tidak jelas, dia mungkin sama mengerikannya dengan itu. Setidaknya pada tingkat martial Sein, atau bahkan kaisar bela diri. Lupa memperkenalkan, satu-satunya muridku. Dia tampak muda tetapi sudah berusia 16 tahun, kata Yi Feng sambil tersenyum. Sudah 16. Bola mata semua orang hampir keluar. Apa sih yang dia maksud dengan, sudah 16 tahun? Mencapai tingkat kultivasi ini di usia 16 tahun langsung membuat wajah tetua kelima dan yang lainnya memerah. Para jenius yang sombong ini merasa seperti lelucon jika dibandingkan dengan bocah yang begitu hebat di usia 16 tahun ini. Seperti yang diharapkan, lumayan untuk murid orang ini. Ayo, makanlah. Aku tidak punya sesuatu yang enak untuk disuguhkan kepadamu, hanya beberapa camilan buatan rumah. Silakan coba, kata Yi Feng sambil mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Mendengar itu semua orang melihat ke arah stik pedas itu. Awalnya mereka ingin menolak karena mereka sudah berpuasa. Namun, karena ini adalah ajakannya, masing-masing orang mengambil satu dan mencicipinya. Akan tetapi, ketika stik pedas itu masuk ke mulut mereka, tubuh semua orang bergetar hebat. Jelas, mereka semua merasakan manfaat luar biasa dan energi besar yang terkandung dalam camilan sederhana itu. Makanan ringan yang tampak biasa ini sebanding dengan pil obat kelas atas. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan makanan ringan yang dibawa orang ini akan begitu mengejutkan. Benar-benar harta karun di mana-mana. Meskipun semua orang ingin mencoba tongkat kedua, mereka tidak berani, takut Yi Feng akan menegur mereka karena keserakahan. Melihat reaksi mereka yang tidak biasa dan bagaimana mereka hanya makan satu tanpa mengambil lebih banyak, Yi Feng mengerutkan kening. Dia sendiri menggigitnya sedikit. Benar saja, setelah didiamkan sekian lama, rasanya tidak lagi enak. Maaf atas pelanggaranmu, ini sudah terlalu lama didiamkan. Sebaiknya aku buang saja, kata Yi Feng sambil meminta maaf sebelum mengambil piring dan bersiul, Wang Kai, kemarilah. Mendengar ini, anjing yang menggali lubang bergegas mendekat. Serigala iblis pemakan, Raja Iblis. Semua orang tercengang.
Yang paling mengejutkan, serigala iblis pemakan Raja Iblis dipelihara sebagai hewan peliharaan oleh orang ini. Bab 215. Ini dia, kata Yi Feng sambil menuang stik pedas itu ke tanah dan tersenyum sambil menepuk-nepuk kepala anjing itu. Anjing itu melahap mereka semua sekaligus, lalu lari tanpa jejak. Melihat begitu banyak tusuk pedas berserakan di tanah, dimakan oleh anjing ini, hati semua orang berdarah. Kalau saja mereka tidak bersikap sopan sebelumnya dan memakan beberapa tusuk lagi. Saat itu, Yi Feng melihat orang-orang yang duduk di sana dan tiba-tiba teringat mengapa mereka datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memencet hidungnya dan tersenyum malu, kalian semua datang menemuiku karena reputasiku. Aku seharusnya memainkan beberapa lagu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, tetapi sayangnya, sitarku kehilangan beberapa senar jadi aku tidak bisa. Maaf. Mendengar ini, beberapa orang menunjukkan ekspresi kecewa. Meskipun sebagian besar orang yang hadir, selain dari kaligrafi, lukisan, dan sitar, bukanlah praktisi sitar, namun bisa mendengarkan lagu dari orang ini akan tetap membawa manfaat yang besar. Tampaknya tidak ada kesempatan lagi sekarang. Tidak, tunggu. Semua orang langsung bereaksi. Masalah ini tidak sesederhana itu. Karena setiap barang di toko ini merupakan harta karun, bagaimana mungkin senar sitar orang ini bisa putus? Itu saja, mereka menyerbu masuk, hanya memikirkan bagaimana memperoleh keberuntungan dari orang ini. Bahkan setelah memakan stik pedas, mengagumi kaligrafi dan lukisan, mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih. Hal ini jelas membuatnya tidak senang. Memberikan anjing itu stik pedas untuk dimakan tadi mungkin karena alasan ini. Menyadari hal ini, sitar lukisan kaligrafi segera membungkuk dan berkata, "Tuan, saya kebetulan memiliki sutra Tian Chan. Jika Tuan membutuhkannya, saya akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin." Brengsek, wanita ini mendahului kita. Melihat kaligrafi lukisan sitar mengajukan tawaran di hadapan mereka, yang lainnya menunjukkan ekspresi menyesal. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa wanita ini berencana untuk mengambil harta karun pelindung sekte Tianmo mereka, Sutra Tian Chan, dan memberikannya kepada orang lain. Kecapi leluhur Tianmo dari sekte Tianmo hanya memiliki sepotong kecil Sutra Tian Chan di atasnya, namun ketika kecapi Tianmo muncul, hanya ada sedikit lawan di seluruh Nansha. Sekarang dia rela memberikan seluruh Sutra Tian Chan. Dia benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Yang menyebalkan adalah sekte mereka bahkan tidak memiliki harta apapun yang dapat digunakan sebagai senar sitar, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk bersaing dengan sitar lukis kaligrafi. Selama beberapa saat, semua orang hanya bisa menggertakkan gigi dengan kesal pada kaligrafi lukis sitar, tetapi mereka tidak punya cara untuk berbuat apa-apa. Oh, mendengar ini, Yi Feng menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia memang merasa terganggu dengan kurangnya senar sitar. Dia tidak menyangka gadis ini memilikinya. Kalau begitu, dia akan menerimanya tanpa malu-malu sambil tertawa, "Kalau begitu terima kasih, Nona Kaligrafi. Tentu saja, aku tidak akan mengambil sutramu dengan cuma-cuma." Berbicara mengenai hal ini, Yi Feng sedikit ragu-ragu. Ia sempat berpikir untuk memberikan uang, tetapi melihat pakaian gadis itu, dan juga melihat dia datang ke sini karena alunan musik sitarnya, pastilah dia tipe orang yang artistik. Memberikan uang kepada orang semacam ini akan terlalu vulgar. Setelah memikirkannya, Yi Feng berkata, "Nona Kaligrafi, tadi aku melihatmu mengagumi kaligrafi dan lukisanku. Jadi, selain sitar, kamu pasti punya keterampilan dalam kaligrafi dan lukisan, kan? Saya memang sedikit mencoba, tetapi saya tidak berani membandingkannya dengan Tuan." Lukisan kaligrafi Zider segera berdiri dan menjawab. Yi Feng tersenyum. Dia tidak merasa gadis itu hanya menyanjungnya. Meskipun sistem jelek ini tidak berguna untuk kultivasi, keterampilan-keterampilan lain ini memang tidak ada bandingannya. Hal-hal seperti kaligrafi dan lukisan, dia benar-benar tidak kalah dengan siapapun. Kalau begitu, aku akan memberikan hadiah berupa kaligrafi atau lukisan untuk wanita itu sebagai ungkapan terima kasihku. Yi Feng berkata sambil tertawa, "Nona, silakan saja meminta apapun yang ingin kau tulis atau lukis." "Benar-benar, terima kasih, Tuan." Tubuh Zider bergetar hebat, memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya. Dia berdiri dengan gembira untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yi Feng.
Awalnya dia hanya ingin membangun hubungan baik dengan orang ini dengan memberikan sutra Tian Chan, dan membalas stik pedas dan kertas beras yang diberikannya sebelumnya. Dia tidak berani berharap bahwa orang itu akan memberinya hadiah kaligrafi atau lukisan. Cemburu. Melihat pemandangan ini, Viv Sky dan yang lainnya di samping mereka menjadi iri. Cara mereka memandang kaligrafi lukisan sitar penuh dengan rasa iri dan cemburu. Kalau saja mereka tahu ada kesempatan seperti itu, bahkan jika itu berarti menjual semua asetnya, mereka tidak akan membiarkan kaligrafi lukisan Zider maju. Tetapi sekarang, selain merasa iri dan cemburu, apalagi yang dapat mereka lakukan? Tuan, kalau begitu saya pamit dulu dan membawakan sutra Tian Chan untuk Anda. Setelah memuaskan Anda, saya akan dengan rendah hati datang untuk menerima kaligrafi atau lukisan Tuan. Lukisan kaligrafi Zider memutuskan untuk berhenti saat dia masih di depan. Dia membungkuk kepada Yi Feng dan bersiap untuk pamit. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Yi Feng bangkit untuk mengantarnya, juga merasa bahwa gadis ini sungguh baik. Dan cantik pula. Mendapatkan teman baru tidak tampak buruk. Wajah yang lain memerah. Mengetahui tidak ada gunanya tinggal, mereka pun pergi setelah kaligrafi melukis sitar. Mereka hanya bisa mencari peluang lagi di masa mendatang. Setelah mengantar beberapa orang, Yi Feng meregangkan badan dengan malas, lalu pergi ke halaman belakang untuk melihat lagi ke arah panggung batu. Dari segi tinggi dan ukuran, itu benar-benar sesuai dengan kesukaannya. Dia harus mengatakan, Pak Tua King San cukup bisa diandalkan. Dia harus mengukir papan catur suatu saat nanti saat dia punya kesempatan. Tepat pada saat itu, Yi Feng tiba-tiba mendengar suara gemerisik yang datang dari gudang. Ketika dia mendekat untuk mendengarkan, suara itu menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi, tetapi suara gemerisik itu terdengar lagi. Yi Feng berjalan menuju gudang lagi. Benar saja, ketika dia mendekat, suara itu menghilang lagi. Dia berdiri di tempat, matanya sedikit menyipit. Dia berpura-pura melangkah pergi dengan langkah besar, lalu diam-diam berjalan kembali ke pintu, dan tiba-tiba menendang pintu yang terkunci itu dengan satu kaki. Di dalam, ia melihat kepala tengkorak membungkuk dengan pantatnya di udara, menggali lubang. Pintu yang ditendang itu menghantam pantatnya, membuatnya takut dan melompat sambil menggigil. Pada saat yang sama, ia mengumpat dengan keras, mana yang berani menyerangku secara diam-diam. Ia menoleh dengan marah, dan langsung bertemu dengan tatapan mata Yi Feng yang dingin. Tengkorak itu membeku di tempatnya. Setelah bereaksi, ia menggeser tubuhnya untuk menghalangi karung di belakangnya. Minggir, kata Yi Feng tanpa kompromi. Aduh, wajah tengkorak itu memperlihatkan senyum yang memikat. Ia menepukkan rahang atas dan bawahnya, sambil mengeluarkan suara. Namun sebelum suaranya sempat jatuh, sebuah tinju menghantam kepalanya. Bab 216. Di halaman, Yi Feng mengerutkan kening sambil menarik keluar kantong demi kantong koin emas dari gudang. Kantong-kantong koin ini pasti berjumlah puluhan ribu. Di dekatnya, si kerangka diikat ke pohon lokas dengan sepatu yang dijejalkan ke mulutnya, mengeluarkan suara teredam tetapi tidak dapat berbicara. Anjing itu juga gemetar di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa. Bicaralah, dari mana uang ini berasal? Yi Feng dengan santai mengambil sepotong bambu dari dapur, lalu menghampiri si kerangka, dan bertanya dengan suara yang dalam. Memem 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 mif memem memem. Suara teredam keluar dari mulut yang tersumbat. Yi Feng melepaskan sepatu dari mulutnya dan menatapnya, terus bertanya. Ahba. Begitu kata-kata itu terucap, cambuk bambu menyambar dan membuat sang kerangka melompat-lompat. Ucapkan kata-kata manusia kepadaku, katakan dengan cepat. Yi Feng mengangkat bilah bambu itu lagi, memaksanya untuk menjawab. Diambil. Tengkorak itu menjawab dengan takut-takut. Apakah kamu yakin kamu tidak mencurinya? Yi Feng bertanya lagi dengan berat. Benar-benar, tidak. Tengkorak itu cepat menjawab. Aduh. Seolah menggemakan kata-kata tengkorak itu, anjing itu juga mengeluarkan suara pada saat yang tepat. Mendengar ini, Yi Feng melirik anjing itu. Dia tahu anjing ini agak pintar, dan selalu mengikuti tengkorak yang pecah itu. Anjing itu jelas mencoba membantu menjelaskan tentang tengkorak itu juga. Jadi koin-koin ini mungkin benar-benar tidak dicuri. Tetapi ketika dia memikirkannya, meskipun orang ini telah menyebabkan banyak masalah, dia sebenarnya belum pernah mencuri apapun sebelumnya.
Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu, tapi koin-koin ini. Perkataan Yi Feng langsung menarik perhatian si anjing dan tengkorak yang merasa gugup. Mereka menatapnya penuh harap, agak kasihan. Melihat kemunculan kedua orang itu, Yi Feng berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyisakan sedikit untukmu juga." Mendengar ini, si kerangka dan anjing akhirnya menghela napas lega. Setelah itu, Yi Feng menyeret tas-tas itu ke kamarnya untuk menyembunyikannya, sebelum berjalan keluar lagi. Melihat Yi Feng keluar lagi, si kerangka dan anjing sekali lagi menatapnya dengan penuh harap. Yi Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan kosong, "Ini, aku akan memberikannya kepadamu sekarang, apakah itu akan membuatmu bahagia?" Tengkorak itu segera mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. "Pegang dengan hati-hati, gunakan dengan bijak, dan jangan membuatku kesulitan lagi." Yi Feng berkata kepada tengkorak itu dengan serius sebelum meletakkan satu koin emas ke tangannya yang menunggu, di hadapan tatapan terkejut tengkorak itu. Wow, hanya satu. Sambil menatap koin emas tunggal di tangannya, suara tengkorak itu tercekat oleh air mata. "Apa, itu tidak cukup?" Alis Yi Feng berkerut tanpa sadar. Tidak ada keberatan." Wow. Tengkorak itu mendekap koin emas itu dengan kedua tangannya, berjalan lesu ke sudut dan meringkuk di tanah. Menatap langit di atas. Warnanya biru sekali, wow. Pada saat ini, langit kelima, Yun Xiankui dan yang lainnya yang baru saja meninggalkan aula seni bela diri tidak jauh. Semakin mereka memikirkannya, semakin tidak rela mereka bahwa buku Qin Hua telah memperoleh kesempatan sebesar itu. "Penatua, mengapa kita tidak membangun rumah di sekitar aula seni bela diri guru dan tinggal di sana, hanya menjadi tetangga guru? Jika kita tinggal di sana cukup lama, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk menerima bimbingan guru." Langit kelima tiba-tiba mendapat ide dan berkata kepada Di Wu Zhen, "Ini ide yang bagus, bisa sedekat ini untuk mendapatkan keuntungan." Di Wu Zhen segera memuji langit kelima dengan antusias. Melihat ini, Yun Xiankui, Yang Mu dan yang lainnya juga ikut berseri-seri. Jelas sekali, metode ini tampaknya sangat layak. Beberapa orang langsung menyetujui gagasan itu dan memutuskan untuk membeli rumah di dekat aula seni bela diri agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Yi Feng. Mereka hanya orang biasa, jika kita memberi mereka harga 2 kali lipat, kita pasti bisa membeli rumah di sebelah aula seni bela diri, kata Di Wu Zhen. Semua orang mengangguk setuju. Setelah melihat-lihat, mereka menemukan rumah Paman Wang, dari segi lokasi dan berbagai aspek lainnya, cukup sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdengar suara ketukan di pintu. Paman Wang membuka pintu sambil bersandar pada tongkatnya, menatap tajam ke arah para pria dan wanita yang berdiri di depan pintunya, lalu bertanya dengan nada datar, "Apa urusan kalian, anak muda, dengan orang tua ini?" "Tuan tua, kami tertarik membeli rumah Anda. Anda bisa menentukan harga berapapun, kami akan memenuhinya," kata Di Wu Zhen langsung. "Beli rumahku," kata Paman Wang, tampak tersanjung, "apa bagusnya rumah orang tua ini yang cocok untuk tuan muda dan wanita kaya seperti kalian? Rumahnya gelap dan suram, sama sekali tidak cocok. Tuan tua, apa yang Anda katakan? Lokasi dan berbagai aspek Anda semuanya sangat bagus. Seperti yang kami katakan, silakan sebutkan harga Anda, kami akan menerimanya." Di Wu Zhen melanjutkan, "Lupakan." Paman Wang melambaikan tangannya, "Saya sudah setengah mati. Uang tidak berguna bagi saya sekarang. Dan saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa. Saya hanya ingin menghabiskan tahun-tahun terakhir saya di sini dengan damai. Tolong cari orang lain." Mendengar ini, ekspresi Di Wu Zhen dan yang lainnya sedikit berubah. Namun mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka saling bertukar pandang, lalu perlahan-lahan memperlihatkan jejak aura kultivator mereka, dengan lembut berkata, "Kami tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Tuan Tua, kami adalah kultivator. Karena Anda tidak menginginkan uang, kami dapat menjanjikan beberapa ramuan yang dapat memperpanjang hidup agar Anda dapat hidup beberapa dekade lagi. Selain itu, kami akan mencarikan rumah terbaik di kota Pingjiang untuk Anda. Bagaimana menurut Anda?" Tidak perlu. Orang tua ini tidak membutuhkan semua itu. Dan aku sudah tinggal di rumah ini selama puluhan tahun, aku sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak sanggup untuk meninggalkannya. Paman Wang menolak dengan bijaksana.
Kelompok itu terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa lelaki tua renta ini tidak akan tunduk pada ancaman atau bujukan, terutama karena dia hanyalah orang biasa, namun sama sekali tidak peduli dengan status mereka sebagai petani. Di Wu Zhen tidak dapat menahan diri untuk berbicara lebih berat, bagaimana jika kita bersikeras membeli rumah ini? Silakan pergi. Paman Wang hanya menggelengkan kepalanya lalu berbalik untuk masuk kembali sambil bersandar pada tongkatnya. Baiklah, orang tua, karena kau tidak mau mendengarkan alasan, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Kami harus memintamu pergi. Yang Mu akhirnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju ke dalam ruangan, mengulurkan tangan untuk memegang bahu Paman Wang. Namun tubuh yang bungkuk dan lemah itu tidak bergerak sama sekali. Lelaki tua itu hanya memiringkan kepalanya dengan tenang, meskipun lelaki tua itu sudah tua, dia masih memiliki sedikit kekuatan. Aku tidak menyangka orang tua ini bisa menyembunyikan kedalamannya dengan begitu baik. Ekspresi Yang Mu sedikit berubah. Dia menggerakkan basis kultivasinya dan meningkatkan kekuatan di telapak tangan. Bab 217. Yang Mu tidak menyangka bahwa sekeras apapun ia berusaha, ia hanya mendapat tanggapan ringan dan santai dari Paman Wang. Menindas orang tua bukanlah sopan santun. Saat suaranya mereda, mata berlumpur itu tiba-tiba bergerak, dan dari tubuhnya yang bungkuk dan kurus meletuslah tekanan yang amat besar. Yang Mu, yang berada di garis depan, tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum merasakan beban di dadanya dan menyemburkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan pada tubuhnya seolah-olah kekuatan surga sedang membebaninya. Retakan, kakinya lemas, dan bahkan dengan kekuatan marsial venerabelnya, dia tidak dapat menahan tekanan ini. Dia berlutut langsung di tanah. Di belakangnya, Yun Xianqui, Fifth Sky, dan yang lainnya tidak terkecuali. Mereka langsung merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka dan terkejut oleh tekanan yang luar biasa, mereka pun bersujud di tanah. Orang-orang yang terkapar di tanah basah oleh keringat dingin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Paman Wang ini sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Tekanan yang baru saja meletus tidak kalah dengan tekanan yang dialami Jiang Yu sebelumnya. Jiang Yu tinggal selangkah lagi untuk menjadi Martial Emperor, yang berarti bahwa pria di hadapan mereka. Kerajaannya tak terduga. Semua orang merasa tidak bisa bernapas. Bertemu langsung dengan sesepuh legendaris itu merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Setelah dengan santai menundukkan mereka, Paman Wang kembali ke wujud aslinya, bersandar pada tongkatnya, dan perlahan duduk di meja. Dia mengambil teko di atas meja, menyeduh teh, dan perlahan-lahan menikmatinya. Memang, kamu tetaplah kamu, Paman. Orang-orang berlutut di tanah, gemetar, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di Wu Zhen menggunakan transmisi suara, bertanya pada yang lain. Jangan bersikap impulsif apapun yang terjadi. Sepertinya dia tidak berniat melakukan apapun kepada kita, kalau tidak, kita tidak akan tetap hidup. Tetaplah tenang. Fifth Sky melirik tetua peminum teh dan menggunakan transmisi suara untuk menanggapi. Penatua kelima benar. Selama kita tulus, dia seharusnya membiarkan kita pergi. Yang Mu juga menyampaikan suaranya dan berkata, tetapi ide untuk membeli rumah ini harus dihentikan di sini. Itu belum tentu terjadi. Di Wu Zhen mentransmisikan suaranya dan berkata, kita hanya kurang beruntung kali ini karena menendang pelat besi. Paling buruk, kita bisa saja pindah ke keluarga lain. Apa yang dikatakan tetua kelima masuk akal. Dari apa yang ku ketahui, Pak Tua Zhu di seberang jalan yang berjualan daging babi juga akan sangat cocok. Selain itu, ku dengar keluarga Zhu sedang dalam kesulitan keuangan. Jika kita memberinya kompensasi yang cukup, dia seharusnya bersedia menjual rumah itu. Yun Xianqui menganalisis dan menyampaikan suaranya. Baiklah, mari kita lakukan itu. Setelah orang tua itu mengizinkan kita pergi, kita akan pergi ke Zurong.
Semua orang sudah mengambil keputusan. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu di belakang mereka. Siapa ini? Paman Wang meletakkan teko, lalu berjalan perlahan dengan tongkatnya, dan membuka pintu. Oh, ternyata kamu, Zurong. Masuk dan duduklah. Melihat tamu itu, Paman Wang tersenyum lalu berbalik ke meja untuk menuangkan secangkir teh bagi tamu itu. Tapi Yun Xiankui dan yang lainnya terkejut. Ini terlalu kebetulan. Bicara tentang Zurong dan dia akan datang. Mereka menoleh dan melihat Zurong berjanggut lebat dan penuh. Sosoknya tegap dan hanya mengenakan rompi kasar meskipun cuaca dingin, memperlihatkan bulu dadanya yang tebal. Di tangan kirinya, ia membawa seonggok besar iga, dan di tangan kanannya, ia membawa pisau daging untuk menyembelih babi. Aura berdarah yang keluar dari tubuhnya membawa tekanan luar biasa pada Yun Xiankui dan yang lainnya. Yang paling membuat mereka ngeri adalah pisau daging di tangan Zurong, yang aura tak kasat mata membuat kulit kepala mereka geli. Setidaknya itu adalah senjata suci. Kita dalam masalah lagi. Melihat Zurong seperti ini, Di Wu Zhen langsung menampakkan senyum getir dan takut. Ya, dia terlihat lebih kuat dari lelaki tua itu. Kita tamat. Mulut Yun Xiankui juga berkerut getir. Sebentar, semua orang khawatir. Bagaimana mungkin ada begitu banyak makhluk kuat berkumpul di kota Pinjiang yang kecil ini? Salah satu dari mereka yang dibesarkan akan dapat membunuh banyak orang dengan kentut di Nansha. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Paman Wang bertanya sambil tersenyum. Kakek tua itu bilang ingin makan iga, jadi aku bawakan sisa iga dari penjualan hari ini. Zurong tertawa terbahak-bahak dan melempar rak iga ke atas meja. Hei, Pak Tua, bawakan talenan. Biar aku yang memotongnya. Baiklah, terima kasih atas masalahnya. Paman Wang bangkit dan membawakan talenan untuk Zurong. Sambil mengambil talenan itu, Zurong mulai memotong iga sambil melihat ke arah Yun Xiankui dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, orang tua, apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Oh mereka melihat lelaki tua ini sendirian dan memutuskan untuk memanfaatkan dan menggertakku. Paman Wang menghela napas dan berkata, oh. Aura pembunuh langsung meledak dari Zurong saat matanya yang seperti harimau mendarat pada Yun Xiankui dan rombongannya. Anak-anak nakal ini berani menindas orang tua. Tidak bisa dimaafkan. Sambil berbicara, Zurong terus memotong tulang rusuk di tangannya. Melihat ini, Di Wu Zhen dan yang lainnya berlutut di tanah dan menjadi pucat. Melihat pisau jagal Zurong menebas berulang kali, mereka sangat ketakutan dan merinding. Di Wu Zhen sangat takut hingga giginya bergemeletuk. Dia berteriak panik, "Senior, kasihanilah, kasihanilah. Kami salah. Tolong ampuni kami. Kasihan. Di mana belas kasihanmu saat menindas orang yang lebih tua?" Zurong membanting iga itu dengan keras ke talenan, lalu menghampiri dan mencengkeram Di Wu Zhen, menempelkan pisau daging dingin itu ke lehernya dan mengikisnya maju mundur. Aku mati. Aku tamat. Aku salah, kasihanilah aku." Di Wu Zhen gemetar seluruh tubuhnya karena ketakutan, dan menangis terseduh-seduh. Lupakan saja, mereka hanya anak-anak nakal. Biarkan saja mereka pergi. Karena tidak tahan mendengar suara teriakan seperti babi yang disembelih, Paman Wang melambaikan tangannya dan berkata, "Enyah." Zurong melotot dengan mata harimaunya dan berteriak. Mendengar itu, Di Wu Zhen dan yang lainnya sangat gembira seolah-olah telah diberi amnesti. Mereka langsung melarikan diri dengan panik. Setelah lolos dari kematian, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. "Apa sekarang? Haruskah kita kembali?" tanya Yun Xiankui sambil mengerutkan kening. "Kita harus kembali," kata Di Wu Zhen dengan kesal, tidak menyerah pada kegagalan. "Tukang daging itu jelas sama seperti kita, baru saja datang lebih awal. Dia pasti telah menerima berkah dari guru kita sehingga menjadi begitu kuat. Ayo pergi, masih ada pemilik toko mie sapi di sini. Aku akan bernegosiasi dengannya." Sambil berkata demikian, ia berjalan menuju warung mie sapi yang ada di belakang toko. Bab 218. Orang lain menunggu di luar. Waktu telah lama berlalu. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tiba-tiba terdengar suara seperti babi yang disembelih memecah kesunyian malam yang dingin, disusul oleh sesosok tubuh berjubah putih yang menerobos jendela dan mendarat di kaki mereka. Apa ini? Kerumunan orang memandang orang yang berjubah putih dengan keadaan acak-acakan, menunjukkan kebingungan mereka.
Ini aku. Aduh, sakit sekali. Orang berjubah putih itu tak lain adalah Langit Kelima. Suaranya dipenuhi tangisan pilu saat ia memegangi wajahnya yang terdistorsi dan meniupkan udara dingin lewat mulutnya. Melihat hal itu, khalayak pun langsung melemparkan pandangan simpatik ke arah Fifth Sky. Apa sebenarnya yang telah terjadi padanya? Jadi, haruskah kita melanjutkan? Pada saat ini, Yun Xianke bertanya dengan hati-hati. Melanjutkan. Kamu boleh pergi kalau mau, tapi aku nggak akan pergi lagi. Hicks, penjual mie sialan ini bahkan lebih menyeramkan daripada tukang jagal babi tadi. Orang macam apa dia? Dia secara khusus mengincar wajah. Kerumunan itu saling bertukar pandang, tak bisa berkata apa-apa. Di bawah kegelapan, mereka diam-diam meninggalkan kota Pingjiang. Guru, percayalah padaku. Di suatu lokasi di kota Pingjiang, Su Qinhua memegang slip giok pemancar suara dan sedang menghubungi Sue Qinzu, master sekte dari sekte suara iblis. Murid, aku menerima berita tentang situasi di kota Pingjiang. Jika orang ini dapat membunuh Jiang Yu dengan satu serangan, itu memang menunjukkan bahwa dia adalah seorang martial saint, atau bahkan seorang ahli martial emperor. Tetapi apakah terlalu impulsif bagimu untuk menjanjikan Tian Chan Silek sebagai balasannya? Suara Sue Qinzu mengandung sedikit nada mencela. Tuan, bukan seperti itu. Tuan ini jelas lebih dari sekadar kaisar bela diri. Su Qinhua menjelaskan dengan cemas, hal-hal yang ia ciptakan dengan santai mengandung niat bela diri dan konsepsi artistik yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh seorang kaisar bela diri biasa. Selain itu, keterampilannya sangat luas dan tak terbatas. Luas dan tak terbatas. Sue Qinzu bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan luas dan tak terbatas? Su Qinhua menggigit bibir merahnya dan mengingat kembali kejadian yang disaksikannya di Akademi Seni Bela Diri. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kaligrafi dan lukisan yang dibuatnya di kertas suan sebanding dengan harta karun kekaisaran, tetapi dia menggunakan barang-barang berharga seperti tisu toilet. Kertas toilet. Sue Qinzu mengerutkan alisnya, tidak mengerti. Yah, kalau mau dijelaskan secara sederhana, itu dipakai untuk menyeka pantat. Su Qinhua berusaha keras untuk berbicara, menyadari bahwa kosakata ini mungkin baru pertama kali terucap dari mulutnya. Haha, namun, Sue Qinzu tertawa terbahak-bahak. Murid, saya mengerti keinginan Anda untuk berteman dengan ahli ini dan bahwa Anda sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan sekte suara iblis kita. Namun, Sutra Tian Chan bukanlah benda biasa, dan benda itu memiliki arti penting bagi sekte kita. Saya pikir kita harus mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Ternyata, Sue Qinzu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Su Qinhua. Mendengar ini, raut wajah Su Qinhua menjadi cemas, dan dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Guru, saya benar-benar tidak berbohong, dan saya sudah berjanji kepada senior itu. Senior itu juga telah setuju bahwa selama saya memberikan Sutra Tian Chan kepadanya, dia akan memenuhi permintaan kita dengan membuat sebuah lukisan. Mohon percayalah kepada saya, Guru. Murid, bukan karena gurumu kurang pemahaman dan akal sehat, tetapi metode yang kamu sebutkan terlalu fantastis. Tanpa menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri, aku merasa sulit untuk mempercayainya, apalagi secara langsung menghasilkan harta berharga sekte suara iblis. Sutra Tian Chan, Sue Qinzu menolak. Menguasai. Ini adalah kesempatan langka yang diberikan oleh takdir. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan sangat menyesalinya. Su Qinhua memohon dengan cemas. Mendengar ini, Sue Qinzu, wanita cantik yang duduk di puncak gunung, terdiam. Meskipun dia merasa hal ini tidak masuk akal, dia memahami karakter muridnya dengan baik dan tahu bahwa dia tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Terlebih lagi, dia belum pernah berbicara kepadanya seperti ini sebelumnya. Dengan pikiran-pikiran ini, dia mendesah dan mengubah fokusnya. Kalau begitu, mari kita tunggu beberapa saat. Setelah aku menyelesaikan tugasku saat ini, aku akan membawa Sutra Tian Chan dan menemanimu ke kota Pingjiang. Kita akan melihat apakah pernyataanmu benar dan membuat rencana saat itu. Guru, jika kita menunggu, semuanya akan terlambat. Tolong percayalah padaku, Guru. Kali ini, Anda benar-benar harus percaya padaku. Kesempatan tidak menunggu siapapun. Su Qinhua memohon dengan putus asa, hampir menangis. Meskipun apa yang saya katakan sulit dipercaya, itu adalah kebenaran.
Hanya dengan datang ke sini secepat mungkin Anda akan tahu. Ah, baiklah. Aku akan berangkat besok. Sue Qinzu menghela napas, menyadari tidak ada cara lain. Mendengar hal ini, Su Qinhuahua akhirnya menghela napas lega. Dia menemukan tempat tinggal di kota Pingjiang dan menunggu kedatangan Sue Qinzu. Meskipun jarak antara Nansha dan kota Pingjiang sangat jauh, kultivasi Sue Qinzu memungkinkannya untuk tiba dengan cepat. 2 hari kemudian, ketika Su Qinhuahua akhirnya melihat wanita luar biasa yang telah membawa kejayaan bagi Sekte Suara Iblis seorang diri, dia akhirnya merasa lega. "Salam, Guru," kata Su Qinhuahua dengan hormat. "Bagaimana kau bisa pulih dari luka yang disebabkan oleh Jiang Yu, tua itu?" Saat melihat murid kesayangannya, Sue Qinzu tersenyum lembut. "Terima kasih atas perhatianmu, Guru. Luka-lukaku disembuhkan pada hari yang sama oleh senior itu," jawab Su Qinhuahua. Kamu melukis gambaran yang luar biasa tentang orang ini. Aku harus melihatnya sendiri. Apakah itu benar?" Sue Qinzu menatap muridnya dan berkata dengan sedikit kesal. Su Qinhuahua menundukkan kepalanya dan teringat sesuatu. Dia segera bertanya, "Tuan, apakah Anda membawa Sutra Tian Chan?" "Ah, muridku, Sutra Tian Chan adalah harta karun yang sangat berharga dari sekte kita. Bagaimana mungkin aku bisa begitu saja membawanya?" Sue Qinzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pertama, bawalah aku menemui orang yang mengaku ahli ini. Jika dia benar-benar sehebat yang kau katakan, maka aku akan mempertimbangkan untuk memberinya Sutra Tian Chan." "Apa, Tuan, Anda?" Wajah Su Qinhuahua menjadi pucat, dan dia berkata dengan nada mencela, "Aku berjanji pada senior itu akan membawakan Sutra Tian Chan kepadanya secepat mungkin, tetapi kamu tidak membawanya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, jika seseorang benar-benar menginginkan Sutra Tian Chan milik Sekte Suara Iblis, itu tidak akan semudah itu. Aku perlu melihat kemampuannya yang sebenarnya, kan?" kata Sue Qinzu dengan acuh tak acuh. Namun wajah Su Qinhuahua tetap pucat. Setelah terdiam cukup lama, Sue Qinzu mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata, "Guru, Anda benar-benar salah tentang masalah ini. Jika terjadi kesalahan, Sekte Suara Iblis kita akan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Anakku, beraninya kau bicara seperti itu kepada gurumu. Dia tidak akan memikirkan Sekte Suara Iblis kita jika bukan karena Sutra Tian Chan. Lagi pula, kesempatan macam apa yang dapat dibandingkan dengan nilai Sutra Tian Chan, yang hampir setara dengan harta karun kelas kaisar?" Sue Qinzu tetap tenang dan tak terganggu. Meskipun dia mengerti bahwa orang yang disebutkan oleh Su Qinhua kemungkinan adalah seorang ahli bela diri suci atau bahkan seorang ahli kaisar bela diri, dan dia mengerti manfaat berteman dengan orang seperti itu. Namun, dia tidak percaya bahwa manfaat berteman dengan ahli tingkat tinggi seperti itu dapat melampaui nilai bawaan Sutra Tian Chan. Bab 219. Wow, kapan ini akan berakhir? Di tangga yang remang-remang, seekor kelabang meratap dalam hatinya. Baru-baru ini, ia benar-benar mulai meragukan kehidupan. Guncangan dan teror yang ditimbulkan oleh Akademi Bela Diri ini terus-menerus melampaui batasnya. Jika ini terus berlanjut, ia takut tidak akan pernah bisa lolos dari celah tangga ini seumur hidupnya. Wow, saat ia menangis sedih, ia tiba-tiba terkejut ketika sebuah tangan putih besar terulur untuk meraihnya. Merasakan bahaya, kelabang angin malam secara naluriah menggigit. Retakan. Namun, rasanya seperti telah menggigit baja. Tangan itu bahkan tidak bergeming, sementara capitnya sendiri patah dengan bunyi berderak. "Ah, penjepitku!" Kelabang angin malam meraung marah di dalam, tetapi sesaat kemudian, tangannya menangkapnya. Kerangka itu duduk di tangga, memainkan kelabang di tangannya. Ia mengayunkan kelabang itu di udara sambil tidak lupa menjentikkan jari-jarinya ke perutnya. "King, menurutmu apakah kelabang punya jenis kelamin?" Si kerangka tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada anjing di sampingnya. Sambil berbicara, jari-jarinya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjentikkan kelabang itu lagi. "Mereka seharusnya punya jenis kelamin." Ao King menjawab dengan ragu. "Sayangnya, kau bilang aku, skeleton, adalah skeleton yang luar biasa, tapi aku tidak bisa bermain dengan wanita dan malah jatuh ke dalam permainan dengan kelabang. Sungguh sulit menjadi skeleton yang tidak punya uang." Skeleton itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi putus asa. "Kakak, ini semua salahku, aku yang harus disalahkan.
Melihat saudaranya begitu putus asa, anjing Aoking segera berbicara dengan penuh penyesalan. Lupakan saja, kenapa menyebutkan hal ini, itu semua takdir. Kerangka itu mendesah dalam-dalam. Saudaraku, jangan patah semangat. Kamu sangat tampan dan riang, romantis dan tak tertandingi di seluruh alam semesta. Seorang abadi datang ke bumi, mampu menumbangkan negara dan kota. Ikan tenggelam dan angsa jatuh, dengan ikatan yang intim. Duduk di sumur sambil menatap langit, gunung hijau dan air jernih, dan juga nomor satu di dunia setelah guru. Kamu pasti akan punya uang di masa depan. Aoking menyemangatinya. King, orang yang berbudaya memang berbeda. Pujianmu datang silih berganti, sungguh menyenangkan berbicara denganmu. Kerangka itu menempelkan telapak tangannya di bahu Aoking, seolah teringat sesuatu dan bertanya, tapi apa yang kau katakan sebelumnya? Aku tahu itu memujiku, tapi jelaskan dengan jelas kepada saudaramu, apa maksud terakhir itu. Aku juga tidak tahu dari mana asalnya. Aku hanya mendengar beberapa orang yang bekerja di ladang sering mengatakan tuan itu. Seharusnya itu kata pujian, seperti tampan, dan sejenisnya. Si anjing menggaruk kepalanya, menjelaskan dengan kasar. Begitu ya, aku suka nama ini. Kata si kerangka puas, sudah kuputuskan, mulai sekarang aku akan dipanggil kerangka. Selamat, saudara. Anjing itu menghibur, jadi saudara, kita punya modal, tidak perlu khawatir soal uang, kan? Paling tidak kita bisa cari tempat lain untuk menghasilkan uang. Bagus. Benar sekali. Kerangka itu menepuk pahanya dan berdiri, King, kata-katamu telah memulihkan kepercayaan diriku. Ayo kita cari uang lagi. Ya, teruslah menghasilkan uang, lakukan saja. Anjing itu mengangkat kakinya untuk memberi semangat. Selama beberapa saat, kerangka dan anjing itu penuh harapan untuk masa depan. Dengan tepukan tangan, mereka mengambil koin emas dan berangkat. Dan ke labang itu, Skeleton juga secara tidak sadar membawanya ketika dia pergi. Menyaksikan keduanya meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, Yi Feng yang berbaring di kursi malas melirik mereka, tetapi tidak menghentikan mereka. Senang rasanya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Tuan, apakah Anda di sana? Pada saat itu, suara yang dikenalnya terdengar dari pintu. Yi Feng bangkit dan berjalan keluar sambil tersenyum tipis, jadi itu kamu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Saya datang khusus untuk mengunjungi Anda hari ini, Tuan. Tamu itu tidak lain adalah Yun Xiankui. Pada saat yang sama, dia juga memegang sebuah kotak indah di tangannya. Anda terlalu sopan, silakan masuk dan duduk. Yi Feng tersenyum dan mempersilakan dia masuk. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia datang ke Akademi Seni Bela Diri ini, pemandangan harta karun di mana-mana masih membuat Yun Xiankui terkesiap kagum. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, Yun Xiankui berdiri dengan hormat dan berkata, Tuan, terakhir kali Anda menyebutkan senar gukin Anda putus, jadi saya kembali dan menemukan untaian sutra perjalanan angsa ini. Sutra perjalanan angsa ini mungkin tidak sebanding dengan sutra Tian Chan yang disebutkan oleh Nyonya buku, Qin, lukisan, dan saya bahkan tidak tahu apakah Tuan akan menyukainya, tetapi ini adalah niat tulus saya, dan saya harap Tuan dapat menerimanya. Sambil berbicara, dia dengan hormat mengulurkan kotak itu di tangannya. Namun dalam hatinya dia sangat gugup, takut Yi Feng akan meremehkan sutra perjalanan angsa ini. Jadi untuk tindakan ini, dia telah menguatkan dirinya sepenuhnya. Karena meskipun Xuan Journey Silek tidak buruk, itu hanya kelas menengah. Bagi seseorang sekelas Yi Feng, bahkan sampah mungkin lebih baik daripada barang kelas menengah. Tetapi meski begitu, ini masih merupakan bahan senar gukin terbaik yang dapat ditemukannya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya Wind and Cloud Valley. Namun di mata Yun Xiankui, hal itu masih sepadan. Dia bahkan tidak menyangka akan mendapat kesempatan besar dari Yi Feng. Selama dia bisa membuat Yi Feng merasa baik terhadap mereka, itu akan sangat berharga. Oh, Yi Feng sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka gadis ini begitu perhatian, tidak hanya mengingat kata-katanya sebelumnya, tetapi bahkan menyampaikannya secara pribadi. Jadi Yi Feng sangat tersentuh. Tidak peduli apakah sutra ini bagus atau buruk, gadis itu sudah menunjukkan ketulusan seperti itu, jadi Yi Feng tidak punya alasan untuk menolaknya. Nona Yun benar-benar sopan. Saya akan menerima hadiah Anda yang penuh perhatian.
Yi Feng juga tidak berdiri dalam upacara, dan menerima kotak yang diserahkannya. Benarkah, Tuan? Tuan tidak meremehkannya, itu hebat sekali. Melihat Yi Feng sama sekali tidak meremehkan bakatnya, Yun Xiankui sangat gembira, langsung berseru karena senang, sebahagia anak kecil. Gadis ini, mungkinkah dia menyukaiku? Tindakannya mengingatkannya pada perilaku mantan teman sekamarnya saat mendekati dewinya. Saat sang dewi menerima hadiahnya, dia juga bersikap seperti ini, tidak ada yang bisa dibantah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik bayangannya di cermin. Saya agak tampan. Terima kasih, Tuan. Saya pamit dulu. Wajah Yun Xiankui memerah karena gembira. Dengan gembira, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yi Feng, dan hendak pergi dengan riang. Tunggu sebentar. Melihat tingkah laku gadis itu, Yi Feng entah kenapa merasa sedikit tertekan. Apakah Tuan punya hal lain? Yun Xiankui tak dapat menahan diri untuk bertanya. Terakhir kali kamu datang, kamu juga tampaknya sangat menyukai seni lukis dan kaligrafi. Kebetulan aku punya karya yang bagus di sini, aku akan memberikannya kepadamu. Sambil berbicara, Yi Feng berbalik dan mengambil sebuah lukisan dari ruangan itu. Karena di mata Yi Feng, terlepas apakah gadis ini benar-benar menyukainya atau tidak, membalas budi tetap merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Melihat lukisan di tangan Yi Feng, Yun Xiankui menutupi bibir merahnya dengan kedua tangannya, menatapnya dengan mata terbelalak penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari Yi Feng kali ini. Dia tidak menyangka Yi Feng akan begitu baik hati. Dia mengerti apa yang dilambangkan lukisan Yi Feng ini. Kesempatan yang luar biasa. Terima kasih, Tuan. Pada saat itu, Yun Xiankui begitu terharu hingga air matanya mengalir. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Yi Feng dan dengan hikmat menerima lukisan itu dengan kedua tangannya sebelum pergi. Setelah mengantar Yun Xiankui pergi, Yi Feng membuka kotak itu dan memeriksa sutra perjalanan angsa yang ada di dalamnya. Di luar dugaan Yi Feng, benda ini ternyata tidak buruk sebagai senar guqin. Jadi Yi Feng buru-buru mengeluarkan gitarnya dan menukar senarnya sendiri. Juga pada saat ini, dua sosok lagi muncul di pintu masuk Akademi Seni Bela Diri. Itu adalah Sue Qinzu, Master Sekte dari Sekte Suara Iblis, dan buku, Qin, lukisan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Bab 220. Guru, kami tidak membawa sutra Tian Chan, jadi sungguh tidak pantas untuk datang berkunjung dengan gegabah seperti ini. Di pintu masuk, Su Qinhua berkata dengan cemas, jika kita sampai menyinggung senior ini, masalahnya akan serius. Anakku, kita tidak datang ke sini untuk membuat masalah, jadi bagaimana mungkin kita menyinggung perasaannya? Sue Qinzu berkata dengan nada menegur, lagi pula, bagaimana mungkin aku memutuskan untuk memberinya sutra Tian Chan jika aku tidak mengunjunginya terlebih dahulu? Sayangnya, Guru, Anda seharusnya percaya padaku dan membawa sutra Tian Chan langsung bersamamu. Su Qinhua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek dan berkata, Sue Qinzu masih tidak peduli. Meskipun dia bisa menilai dari plakat di atas bahwa pemilik tempat ini memang seorang tuan. Tetapi dia tidak bisa mengambil sutra kesayangan sektenya hanya karena pihak lain adalah seorang master. Terlebih lagi, meskipun pihak lainnya kuat, statusnya sebagai pemimpin Sekte Suara Iblis dan datang langsung untuk berkunjung sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Jadi meskipun dia seorang master, dia tetap harus memberinya muka. Ayo masuk, kata Sue Qinzu. Su Qinhua menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan terpaksa menggertakkan giginya dan berjalan mendekat. Tuan Yi, saya datang untuk mengunjungi Anda. Apakah Anda di sana, Tuan Yi? Yi Feng, yang baru saja selesai bekerja di halaman belakang, tidak punya waktu untuk mencuci tangannya ketika dia mendengar suara itu dan berjalan ke pintu depan. Akhirnya, Yi Feng tiba di pintu masuk. Dia melihat Su Qinhua yang lembut dan anggun, dan seorang wanita cantik dengan temperamen yang luar biasa. Pada saat yang sama, Sue Qinzu juga langsung menatap Yi Feng. Dia memandang laki-laki yang oleh muridnya disebut sebagai guru yang tak tertandingi. Tetapi, dia sedikit kecewa, karena selain dari temperamen dan kelembutannya yang luar biasa, dia tampaknya tidak memiliki kualitas luar biasa lainnya. Dia bahkan tampak terlalu muda. Salam, Tuan Yi. Su Qinhua memberi salam hormat, dan langsung memberi isyarat pada Sue Qinzu dengan matanya.
Salam, Tuan Yi. Berkat Su Qinhua, Sue Qinzu pun menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, namun tidak sesopan yang dibayangkannya. Wajah Su Qinhua sedikit malu, dan dia segera memperkenalkan, Tuan Yi, ini bibi saya. Dia datang bersama saya untuk mengunjungi Anda kali ini. Jelas sekali dia tidak melupakan peringatan Lu Qingshan di pintu. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sikap orang biasa. Halo, masuklah, di luar dingin. Yi Feng tersenyum dan berjalan kembali ke aula seni bela diri dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan, mengapa Anda begitu tidak hormat kepada Tuan Yi? Tanya Su Qinhua dengan nada mencela. Murid, apakah kamu yakin kamu tidak salah orang? Namun Sue Qinzu malah bertanya, dia benar-benar tidak terlihat seperti guru manapun. Jika bukan karena plakat luar biasa dari balai seni bela diri ini, aku pasti sudah pergi. Guru, Anda tidak dapat melihat kedalaman Tuan Yi karena kultivasinya terlalu tinggi. Su Qinhua menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sue Qinzu menggelengkan kepalanya. Jelas saja, dia tidak setuju dengan kata-kata Su Qinhua. Menatap punggung Yi Feng, dia pun mengikuti. Mungkin ada baiknya masuk dan melihat seberapa mendalam orang ini. Guru, Anda harus menyesuaikan kondisi pikiran Anda saat memasuki pintu dan menekan kultivasi Anda dengan baik, jika tidak, Su Qinhua menyusul dan mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Kau tak perlu banyak bicara, aku sudah mengetahuinya dalam hatiku. Sue Qinzu melambaikan tangannya untuk menyela perkataan Su Qinhua, dan berjalan memasuki aula seni bela diri dengan tenang. Namun saat dia masuk, dia yang tadinya santai, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. 18 lukisan prajurit dewa di kedua sisi tembok memancarkan tekanan luar biasa dan menyerangnya, seketika melumpuhkannya. Pada saat yang sama, dia merasakan sesak di dadanya. Rasa manis menyerbu ke atas dan dia dengan paksa menelannya kembali, dan langkah kakinya melesat mundur bagai kilat. Pada saat ini, raut wajahnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia buru-buru menatap Su Qinhua dan bertanya, murid, apa sebenarnya yang terjadi? Guru, saya sudah katakan bahwa Anda harus menyesuaikan kondisi pikiran dan menekan kultivasi Anda saat masuk. Wajah Su Qinhua tampak jelek saat dia menjelaskan, karena saya bisa merasakan bahaya saat saya datang terakhir kali. Mengapa Anda tidak mendengarkan? Bagaimana keadaan Anda? Apakah Anda terluka? Saya baik-baik saja. Sue Qinzu berkata tanpa sadar, karena dibandingkan dengan luka-lukanya, dia menyadari masalah yang lebih serius. Artinya, pemuda di depannya mungkin sama mengerikannya dengan yang dikatakan muridnya. Kali ini, dia mungkin sedang menjadi katak di dasar sumur. Murid, cepatlah dan ikuti aku. Dibandingkan sebelumnya, sikap Sue Qinzu berubah total. Dia bergegas masuk ke aula seni bela diri. Tapi kali ini, dia menekan kultivasinya dengan ketat dan menyesuaikan keadaan pikirannya ke keadaan paling tenang. Benar saja, tidak ada tekanan seperti itu saat dia masuk lagi. Akan tetapi meski begitu, ia tetap tidak berani menatap ke-18 lukisan itu terlalu lama. Namun dia tidak melihat ke-18 lukisan itu, dia melihat cermin penakluk setan yang tergantung di aula depan. Meskipun dia bukan setan, dia tetap merasakan kulit kepalanya geli di bawah cermin ini, seakan-akan semua rahasianya terbongkar. Dia menghirup udara dingin. Tepat setelah melewati aula depan, pikirannya belum tenang, tetapi dia terkejut lagi dan lagi. Payung yang tergantung di samping. Kain lap di atas meja. Sabit di sudut. Meja batu di bawah pohon sofora. Dan benda-benda lain, besar maupun kecil, dengan kepingan-kepingan kelas kekaisaran dan kaisar yang tersedia dengan mudah, tak satu pun yang tidak mengejutkan matanya. Silakan duduk. Saat ini, Yi Feng baru saja mencuci tangannya. Sambil menyapa keduanya, dia mengeluarkan selembar kertas suan dari samping untuk mengeringkan tangannya. Melihat lukisan pemandangan di lembaran kertas suan ini, Sue Qinzu merasa tercekik. Terutama ketika Yi Feng menyekat tangannya dan merusak lukisan pemandangan yang tak ternilai harganya, lalu membuangnya ke tong sampah tanpa berkedip, hal itu secara langsung menimbulkan gelombang besar dalam hati Sue Qinzu. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Su Qinhua tanpa berlebihan. Dan dia juga sangat memahami arti sebenarnya dari kata, guru yang tak tertandingi. Melihat penampilan Sue Qinzu, ekspresi Su Qinhua menjadi rumit. Sebenarnya, dia sudah menduga Sue Qinzu akan seperti ini saat dia masuk tadi.
Sebab dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang dapat tetap tenang. Sue Qinzu yang telah tersadar juga sangat menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata Su Qinhua, dan lebih menyesal lagi karena tidak membawa sutra Tian Chan. Jadi dia ingin memperbaikinya. Dia menatap Su Qinhua, lalu buru-buru menyampaikan suaranya, "Murid, cepatlah dan beritahu guru ini bahwa kunjungan kita kali ini terburu-buru dan kita tidak membawa sutra Tian Chan. Namun, saya akan meminta para tetua sekte untuk mengantarkannya ke sini secepat mungkin. Selain itu, jika dia membutuhkan sesuatu yang lain, selama masih tersedia di sekte suara iblis kita, dia juga bisa mengantarkannya bersama." Su Qinhua mengangguk, menenangkan dirinya, menatap Yi Feng dengan gugup dengan bibir merah yang sedikit terbuka, dan berkata, "Tuan Yi, kami akan membawakan sutra Tian Chan kali ini, tetapi maaf, sesuatu yang tidak terduga terjadi dan kami tidak membawanya. Tetapi jangan khawatir, saya akan mengirimkan sutra Tian Chan kepada Anda sesegera mungkin. Tuan Yi, Anda lihat." Setelah berbicara, Su Qinhua dan Sue Qinzu memandang Yi Feng dengan cemas.